Halo, selamat datang teman-teman di channel 19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Kali ini kita mau lanjutin ya review Hikaru no Go episode 5-nya ya. Ya, jadi seperti biasa, mungkin nanti di tengah-tengah saya akan mempost atau memajukan atau memundurkan videonya ya, dan memberikan beberapa mungkin hal-hal yang berhubungan dengan Igo gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin kurang mengerti, ya saya akan memberikan penjelasannya. Mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan teknik dan segala macamnya seperti itu ya. Oke, jadi seperti biasa seperti itu. Oke, jadi kita langsung aja. Ya, ini kalau episode kemarin kan, ya Hikaru salah jalan. Dia nggak sesuai dengan saya yang ngomongin. Ya, akhirnya banyak batunya dia yang mati. Dengan taruhan apa? Kalau Hikaru kalah itu harus nyemplung ke kolam renang, apalagi di musim dingin. Hikaru, 石は一度置いたら動かせません。Ya. それが一手の重みです。でも、落ち着いてヒカル、大丈夫。まだ逆転の余地はあります。 Ya, jadi si saya ngomong batu Igo itu kalau udah taruh, udah nggak bisa dimundurin lagi gitu. Jadi ini banyak yang mengatakan Igo itu seperti kehidupan ya itu. Jadi sekali kita melangkah, sekali kita melakukan tindakan ya kita nggak bisa ngulangin lagi kan. Waktu kan nggak bisa mundur kan gitu. Mungkin memperbaiki bisa, tapi kan minta diulang kan nggak bisa seperti itu. Jadi memang setiap langkahnya harus benar-benar dipikirkan sebelum kita melangkah gitu loh. Jadi pikirin dulu baru melangkah gitu. さあ、まっすぐ全力で追いかけますよ。 Ya, si sayanya mau coba ngejar gitu. Ketinggalannya sih sebenarnya udah jauh. 今ヒカルの声しなかった？進藤くん？あ、わかった。私たちの前に誰か誘ったって言ってたの。あれ進藤くんでしょ。もう何よ。いいからいいから。ねえ、 Hikarunya ketutupan. とっても美味しいよ。 Ya. もう一個買ってこようよ。どこで買ったっけ？校舎のあっち側。美味しいねこれ。はい、青のりついてるよ。 Ada dramanya segala. Di festival sekolah お Jepang か sih. しかったねさっきの。ほんと。でもあのお家はないよね。あれ？進藤くんじゃない？本当に来てたんだ。じゃ私たちはそうね。そんな進藤くんによろしく。ああ。ヒカル来てたの？行かないって言うから私さやかたちと来ちゃったの。何してんの？こう？また？込みを入れて白68目半、黒68目。半目負け、一歩届きませんでしたか。くそー！サイ、お前大丈夫って言ったくせに！私は精一杯やりましたよ。 Oke, kita mundurin sedikit. Oke, ini kalah setengah moku, berarti artinya di sini gamenya main pakai komik gitu, menyertakan komik. Jadi Kaga dapat komik di sini pada saat itu atau di Hikaru no Go ini komiknya kan 5,5. Oke, jadi ya di sini setelah putih mati semua di sini, ya saya sudah review tentang game ini ya. Jadi ini udah game yang berbeda dari versi original aslinya ya, profesionalnya. Ya ini udah disetting lah gitu. Jadi dibuat si Kaganya ini sebagai putih yang menang hanya setengah poin gitu. Tipis banget. Jadi emang kalah yang paling nyesek tuh salah satunya itu sih. Kalah dengan selisih setengah poin itu kan cuman bedanya tipis sekali sedikit lagi gitu. Jadi ya ini kalau teman-teman bisa lihat, ini kemarin nih Hikaru ya mati semua di sini. Ini putih. Di sini juga wilayah putih. Nah hitamnya gede sini, cukup gede. Terus hitamnya juga di sini. Ya hitam juga ada di sini gitu ya. Dan totalnya, ini sayangnya biasanya selesai game itu dihitungnya itu kita melakukan yang namanya seichi. Seichi itu kayak merapikan atau
melakukan perhitungan lah ya. Biasanya ini batu tawanan ini nih, kan ada putih mati 5 nih. Berarti Hikaru ada menangkap 5 batu putih gitu ya. Ini biasanya kalau saat perhitungan, ini sayangnya nggak diperlihatkan ya. Harusnya di batu-batu yang mati ini hitam kan mati gitu. Artinya di sini bukan putih harus nangkap semua, enggak. Jadi seperti ini aja harusnya ini sudah bisa diambil. Ini juga diambil gitu ya. Terus putihnya ditaruh. Jadi batu tawanannya pokoknya yang kelihatan mati dulu di atas papan, diambil dulu. Ini juga diambil. Sorry, yang ini, batu ini juga taruh di sini. Nah, terus batu yang mati ini dibalikan ke wilayah lawan. Jadi putihnya ditaruh di sini, hitamnya juga yang mati ditaruh di wilayah lawan. Jadi kalau biasanya gini ya, selisih setengah poin itu kan saya udah bilang kecil banget, bener-bener tipis gitu ya. Jadi betul-betul harus dihitung gitu. Nah, sebetulnya biasanya profesional juga segala macam kalau bisa selisihnya tipis ya. Sebenarnya dihitung manual juga bisa sih. Cuman biasanya nggak akan langsung keluar, oh saya kalah setengah poin atau saya menang setengah poin atau sekian poin gitu ya. Apalagi dengan nilai yang tipis seperti itu biasanya sih akan dilakukan sampai betul-betul seichi perhitungan gitu. Jadi ini sebenarnya masih butuh ya, yang seperti ini pun ini harusnya ditutup sama putih. Ya, netral point juga ditutup baru kita melakukan perhitungan gitu. Biasanya poinnya ini dibalikin dulu lah ke wilayah lawan gitu. Baru kita betul-betul tahu, oh itu nilainya putih sekian, hitam sekian gitu ya. Ya ini lucunya memang dibuat nggak betul-betul sampai dilakukan perhitungan seperti biasanya ya, pada umumnya ya kita main Igo itu ya. Ya ini langsung disebutin aja bahwa si Kaga ini menang setengah poin gitu ya. Ya tapi biasanya sih harusnya sih ini dihitung juga ya. Ini karena ini nggak dihitung sih, sayangnya. Ya biarpun mungkin si Sai sih pasti emang dia bisa ngitung, profesional tuh bisa ngitung gitu. Cuman biasanya sih betul-betul itu sampai seichi. Ya Hikaru disuruh masuk ke kolam kan kalau misalkan kalah. Nah si Sai ini kan juga udah ngomong dia udah sekuat tenaga gitu ya. Ngejar ketinggalan. あの大佐から反目さまで追い詰めた。信じられん。この怒涛の追撃かと思うと、つついでもやらないようなあの中盤の僕は。Oke. 一杯やりましたよ。 Nyalain orang lain nih. Nyalain si Akari gara-gara ya Hikarunya kemarin meleng sih lihat si あ Akari. の大佐から反目さまで追い詰めた。 Nah, jadi si Susui yang ngomong dari apa? Dia mati banyak gitu. Terus bisa mengejar sampai setengah poin. Si Kaganya ini kan sampai kaget banget kan ya. Kalau teman-teman lihat di awal kan dia sampai kaget banget kan. Bisa terkejar sampai seperti itu. Jadi kemarin itu sebenarnya selisihnya tuh udah bener-bener jauh gitu. Jadi misalkan ada 2 orang yang kuat gitu levelnya mungkin nggak kurang lebih sama lah ya. Buat ngejar itu kalau kemarin itu situasi yang kayak sebetulnya hampir mustahil gitu loh. Bukannya nggak mungkin ya, bisa aja gitu. Cuman memang pasti itu susah sekali gitu untuk yang selevel. Jadi misalkan kita kalau udah unggul gede, biasanya kita main nggak akan main yang rawan-rawan gitu. Kita main yang lebih santai gitu. Ya kalau lawan ngajakin perang, biasanya kita akan menghindari perang. Mungkin simpelnya seperti itu gitu, agar lebih aman dan keunggulan kita tetap terjaga sampai akhir gitu. Nah ini yang luar biasanya sih, saya bisa ngejar dari yang sekian banyak ketinggalannya kemarin udah bener-bener banyak banget, tapi sekarang bisa dikejar sampai setengah poin. Ya makanya si Kaga di sini nggak heran, dia kaget banget gitu loh. Terus dia ngomong, 信じられん。この怒涛の追撃かと思うと、つついでもやらないようなあの中盤の僕 ya は。 Susui aja nggak bakal bisa ngejar sampai setengahnya. 学ラン脱げ。 Ya dia disuruh lepas apa baju sekolahnya. 何すんだよ。つつい、囲碁大会の団体戦のメンバーが決まったぜ。俺に、お前に、こいつだ。 Ya Hikaru disuruh ikut pertandingan tim. Kan kalau kemarin ceritanya kan si Susui itu dia satu-satunya そんなのダメだよ。 orang yang main Igo di sekolah itu gitu, di SMP Hadze. いつなのその大会。今度の日曜日10時から。場所は？ 海洋中。 Ini ada mungkin kalian translate sedikit ya. Kalau di sini ngomongnya Minggu jam 2 siang. その大会。
今度の日曜日10時から。 Ya, bilangnya Jujikara itu sebenarnya sih jam 11, jam 10. Ya mungkin ini kesalahan translate aja sedikit. Gitu. Jadi sebenarnya sih normalnya turnamen pun ya jam 10 masih oke gitu loh. Kalau dari jam 2 siang itu kayaknya terlalu siang, nggak bakal selesai sampai akhir pertandingan gitu, sampai turnamen kelar tuh nggak bakal selesai gitu kalau mulai dari jam 2 siang ya, kecuali emang pesertanya sedikit ya mungkin gitu. Karena saya biasanya juga sebelumnya suka membuat turnamen, jadi saya mengerti ya. Jadi kalau mulainya jam 2 siang itu terlalu siang gitu ya. Oke, ya ini juga saran translate aja sih. Memang biasa turnamen itu pasti dari pagi. Ya pagi sampai mungkin sore lah, kira-kira jam 5 gitu kelar. Ya, itu turnamen di Kayo. SMP Kayo. Hikarinya pakai seragam SMP, seragamnya si Tsutsui, jadi kayak gede banget. ここで上履きに履き替えて本館4階の第2会議室か。迷子になりそう。ま、全国有数の進学校なんてこんな機会でもなきゃ一生来ることないよな。 Ya, ini sekolah elit ya. Diceritakan di sekolah elit. 日曜日も練習してるんだ。ここか。 ちょっと早かったかな。 Ya karena biarpun hari Minggu gitu ya. Karena pertandingan membawa nama sekolah, mereka pakai seragam sekolahnya masing-masing. じゃあ少し打っとこうか。今井は岡田と竹下は私と。pendampingnya atau gurunya gitu. 海洋がずば抜けてるみたい mendampingi. ですが、さて次はどこが来るでしょうね。 Ya diceritakan Kayo ini memang favorit pemenang mulu. 中学の団体戦だってさ。 Yang 3 penyelenggaranya 人 ini. 1組で2勝した方が勝ちらしいよ。男子8校に女子6校か。意外と少ないんだな。 Ya sedikit sih itu, sedikit banget sih. Oke, jadi saya ingin menjelaskan sedikit di sini ya. Si Hikarunya ngomong. Sisanya kan nanya kan, apa jenis turnamen kita di hari ini gitu. ですか。 中学の団体戦だって Jadi tim SMP bergu gitu. さ。 Pertandingan bergu. 3人1組で2勝した方が。 Nah, jadi ada 3 orang. Jadi tim yang mempunyai kemenangan minimal 2 itu bisa lanjut ke babak berikutnya, gitu ya. Jadi kalau kalah 1 ya nggak apa-apa, masih ada 2 lainnya gitu kan. Yang penting bisa menang kurang-kurangnya 2-1 gitu kan. 1-1 kan pasti menang atau kalah kan, gitu. Ya kalau seri itu kan kasus yang langka sekali, gitu. Menang minimal ada 2 player kita yang menang, maka bisa lolos, gitu. Jadi ini salah satu pertandingan bergu itu. Salah satu enaknya kita mengurangi beban, karena nggak mungkin tim kalah hanya dengan kesalahan 1 orang. Jadi nggak mungkin hanya 1 pemain yang kalah, terus tim jadi gugur. Pasti sekurang-kurangnya harus 2 kan, gitu loh. Harus 2. Karena kalau 1 doang, kita kalah misalnya kita sendiri, kita ikutan turnamen nih, kita kalah sendiri. Tapi 2 yang lain menang, ya berarti tim lanjut kan. Tim akan gugur kalau misalkan kita kalah, terus ada 1 lagi teman kita yang kalah gitu loh. Jadi sebenarnya mengurangi beban sekali ya, gitu. Karena nggak mungkin satu tim kalah hanya dengan salah kita sendiri, gitu. Ini mungkin salah satu enaknya gitu. Menangnya juga sama gitu loh. Kalau menang udah pasti bukan hanya kerja keras dari 1 orang aja, gitu loh. Ya pasti kalau untuk melangkah babak berikutnya butuh 2 orang buat menang kan, gitu. Jadi kalau cuma 1 menang, 2 kalah, ya pasti dia tersingkir, gitu loh. Kalau menang butuh 2 orang, berarti kalau menang bukan hanya dari hasil 1 orang. Gitu aja. Kalau menang juga karena usaha bareng, kalau kalah bukan kesalahan bareng. Jadi itu yang cukup mengurangi misalkan kita pressure gitu ya. Misalkan notabene kita di situ yang mungkin cukup lemah di antara teman-teman gitu. Kita nggak mungkin tersingkir hanya misalkan kesalahan atau kekalahan dari kita aja gitu. Jadi ini sistemnya seperti itu. Pertandingan bergu gitu. Terus 8 laki-laki dan 6 tim perempuan ya. Mungkin ini bisa jadi turnamen ya. Turnamen yang biasa memang Kayo selenggarakan, atau kalau misalkan bisa juga di Jepang itu kan biasa ada turnamen untuk seleksi untuk ke
tahap berikutnya, misalkan antar prefektur, antar kota gitu ya, untuk mewakili suatu prefektur atau kota gitu atau distrik gitulah ya. Ya ini mungkin juga bisa jadi salah satunya gitu. Tapi kok sekarang sih sepertinya udah jauh lebih banyak ya gitu. Ya saya kurang tahu juga ini maksudnya di setting seperti apa, ceritanya ini pertandingan penyisihan atau seperti apa ya kurang tahu juga. Atau mungkin hanya sekedar turnamen yang diadakan SMP Kayo ya. Di sini nggak diceritakan juga 女 sih. 子6校か。意外と少ないんだな。ハゼ中ワット。あったあった。ワクワクしますね。ああ、早く打ちたい。ああ、もうドキドキです。サイ、今日お前寝てていいよ。え、俺が打つから。 Sebetulnya sih itu si Hikaru 俺だってさ、 ngomongnya sebetulnya 少しは覚えてきた saya し、 tidur aja. 打ちたいんだよ。自分 Si で。 Hikaru yang pengen main sendiri gitu. でも、昨晩、ああ、明日は大会だなとか言って、歴史の宿題させましたよね。別にお前に打たせてやる Ini なん sih て saya 仕事もやって dimanfaatin ない mulu buat し。 ngerjain PR. ヒカル、ずるいずるい。ヒカルなんか、あっという間に負けちゃいますよ。 Iming-imingnya main Igo gitu. Tapi udah どうせ俺はおまけなんだから。 bantuin kerjaan PR, 結構盛り上がってるだろ。 malah yang main maunya Hikaru. げ、あの人、高田さんちの兄ちゃんじゃないか。やべえ。俺たちもちょっと打っておこうぜ。あ Ya ada yang あ。 kenal し sama かし Hikaru. 海洋の囲碁部はすげえな。このホールだって部室として使ってるらしいぜ。なんたって規模が違うからな。部員の数だって50人くらいいるらしいぜ。 Banyak banget sih 50 orang sih. Berarti klub Igonya di situ berarti sangat terkenal sekali. Ya ini mereka coba main ini Joseki nih. Joseki tuh. トーナメント表見たか？ああ、海王とは決勝までは当たらない。うまくいけば準優勝はできるかもしれない。ああ。 Ya, Kayonya kan dianggapnya kan favorit banget ya. Jadi kalau misalkan nggak ketemu tim yang favorit ya kita lega lah. Setidaknya kita bisa jadi runner up kan sampai final kan gitu. Karena ibaratnya kalau ketemu di awal-awal ya berarti udah hampir bisa dipastikan bakal tersisi kan. Misalkan anggapannya misalnya seperti itu kita ketemu lawan atau tim yang kuat sekali. Nah, Hikaru sambil nontonin.悪い。何やってんだよもYa, ini kadang turnamen こうだっ amatir て。そこじゃ suka ないだろ。 kejadian juga sih. 何言ってんだよ。こうだよ。いや、 Cuman そ ini れは lagi そ tanding. こじゃないって。俺、やろうか。えおい、何すんだ。ヒカル。 Ya, diberesin sama Hikaru, terus disusun lagi dari awal. こう。で、こうなって。この後は、あ、こうだ。それから、で、さっきのところが、こうなって、 Bener-bener disusun dari awal sama Hikaru. で、ここまで。 Ya, oke, saya akan pause dulu ya. Ya, jadi ini kan ceritanya kan tadi salah satu ya dia nggak sengaja nyenggol kan. Ceritanya seperti itu. Dia kira-kira dia ngomongnya nggak sengaja gitu nyenggol kan. Terus berantakan. Ya memang itu kadang suka terjadi, tapi makanya di pertandingan itu kadang ada juri gitu kan. Jadi buat melihat situasinya seperti apa. Karena ya seperti ini, kadang suka aja terjadi perselisihan, bukan di sini gitu loh. Ya memang selalu harus hati-hati kalau kita main gitu ya. Papan, apalagi ini mejanya cukup kecil ya, dia kurang
kurang space buat naruh tangan gitu, apalagi kalau kita gerakin batu terus taruh, itu kadang ada agak kesenggol gitu ya, entah sama baju atau tangan atau siku gitu ya. Jadi memang harus hati-hati sekali kita habis taruh batu, terus ya jangan sampai tangan kita menyenggol gitu. Ya, jadi terjadi perdebatan di sana. Terus sama Hikaru ini, nah dia diberesin semua gitu. Kan padahal kalau teman-teman lihat, ya di sini kita ulang sedikit ya. Nah ini, nah kan hanya di bagian sini aja gitu kan. Di bagian sini aja yang kayak berantakan gitu, dia nggak sengaja gitu yang ngomongnya sih. Terus sama Hikaru, 悪い悪い。何やってんだよ、もya kan こうだっけ yang Soko jangan rusak ada dong. hanya sebagian area Nani sini aja,言ってんだよ。 satu sudut こうだ aja, ろ。 う。い nggak や、それ semuanya は kan. そこじゃないって。俺やろうか。 Nah terus Hah? si Hikaru ini Oh, dia nice. ngeberantakin semuanya gitu. Maksudnya kenapa seperti itu? Maksudnya kenapa nggak Hikaru hanya di bagian pojok yang rusak aja gitu, yang diperbaiki? Kenapa nggak di bagian yang rusak aja? Tapi Hikaru itu ngebongkar semuanya, nyusun lagi dari awal kan. Terus ini si Hikarunya kan dia betul-betul, nah itu bener-bener disusun lagi dari awal. それからこ Nah, うでこうな nah ini kan bener-bener disusun lagi dari awal. Karena gini, untuk orang yang sudah tingkatan levelnya lebih tinggi, jadi bisa kok menghafal seluruh game gitu. Caranya bagaimana? Karena setiap langkahnya itu, jadi kayak punya ada maknanya, ada maksudnya. Kenapa hitam jalan ke sini? Kenapa putih jalan ke sini? Kenapa formasinya seperti ini gitu? Itu ada kayak ceritanya gitu. Oh, hitamnya nyerang sini dulu, terus makanya putih karena diserang seperti itu, pakai putih hindar seperti ini. Makanya untuk merapikan hanya satu sisi aja itu susah gitu. Lebih susah lagi, jadi lebih gampang buat Hikaru ini dia bongkar semuanya, susun lagi dari awal. Karena kan dia nonton dari awal banget tuh tadi. Terus ya dia ngikutin jalan ceritanya gitu. Hitamnya nyerang putih kemana, putihnya balas kemana gitu, atau putihnya nyerang mana, hitamnya kemana gitu. Jadi makanya di sini Hikaru dia nggak membereskan hanya sebagian sudut, ya itu tentu saja susah gitu kan. Nah, jadi Hikaru bongkar semuanya terus disusun dari awal. Nah itu kenapa Hikaru nggak hanya merapikan satu sudut aja gitu, karena kalau satu sudut aja kita ngingetnya lebih susah lagi. Ya tergantung sih, kalau misalkan pola-pola yang Joseki gitu ya, mungkin itu lebih mudah dihafal kan gitu, lebih mudah diingat karena Joseki itu kan pola-pola yang umum dilakukan gitu. Nah untuk satu permainan misalkan kalau yang suatu pojoknya kayak tadi kan hilang banyak atau rusak banyak ya, Hikaru ini bongkar semua, susun lagi dari awal gitu, karena dia lihat kan gitu. Jadi karena ada jalan ceritanya ya, karena kayak ada jalan ceritanya, Hikaru ini bisa menghafal dengan lebih mudah gitu. Oke. で Ya dia disusun semua kan. Betul-betul. Nah, sisanya juga dia ngeliatin Hikaru nyusunin. Sisanya tentu aja pasti ingat ya, apalagi yang levelnya setara profesional gitu atau sisai di sini itu bener-bener ya udah pasti bisa ingat gitu. この Karena 後は ada ceritanya seperti yang saya bilang tadi. それから Nah, seperti itu. Jadi, nah ini kan putih jalan sini nih, ini kena Atari kan. Terus pasti ditutup sama itemnya. Nah, jadi seperti itu loh. Itu simpelnya, gampangnya seperti itu. Jadi putih jalan sini, makanya Atari, makanya hitam harus mundur. Nah, itu gitu. Jadi kayak ada jalan ceritanya seperti itu. Makanya itu lebih mudah diingat gitu ya. Nah, terus ya putih dia mau さっきのところが ngambil bagian atas ya, ini ditutup terus diblok kan. Ya kayak gitu ceritanya gitu. Kita mau masuk putih blok terus karena mau mati dia ditutup. でここまで Ya ini terakhir sih ini sebenarnya terakhir kan diambil terus nggak sengaja dia ini apa? Ya ngomongnya nggak sengaja sih ya, kita lihat. それがどうした？そんなこと分かってるんだよ。1手目から並べるなんてちょっと打てるものなら誰でもできな。あっち行ってろ。ごめん Ya ini 石が ini mungkin ada kesalahan translate juga sedikit. Ya siapapun bisa menciptakan permainan.
Oke, diulang dikit ya, mundur. そんなこと分かってるんだよ。1手目から並べるなんてちょっと打てるものなら誰でもできる。 Dia ngomong sebetulnya gini, menyusun dari awal sampai akhir gitu. Kalau orang yang sudah bisa main sedikit, semua orang pasti bisa melakukan itu gitu loh. Jadi bukan gak ada, jika mereka ada gunanya sih bukan itu ya. Mungkin ini saya translate aja. Oke. そんなこと分かってるんだよ。1手目から並べるなんて。 Ya, di sini maksudnya siapapun yang bisa main ego sedikit bisa merapikan dari awal sampai ちょ akhir. っ Dia と打 ngomong てるも gitu. のなら誰でもできる。あっち行ってろ。ごめん。 Itu si Kar diusir. 石がずれてりゃ形勢逆転だったのに。 Sialan jika batu itu bergerak sedikit, aku akan sudah maksudnya mungkin bukan ya ini juga sedikit salah translate, bukan aku sudah menang, tapi maksudnya keadaan bisa berbalik gitu. Jadi sebenarnya dia ini kan dia bilang sih nggak sengaja, kayak dibikin seolah-olah nggak sengaja, sebenarnya dia sengaja biar gamenya rusak gitu. Terus dia coba betulin lagi di tempat yang salah, makanya kan dia juga debat bukan di sana tadi gitu. Terus Hikaru kayak menengahi, terus diberesin semuanya, diulang lagi di awal. Dia terus ngomong, padahal kalau misalkan batunya geser dikit aja, barangkali dia bisa membalikan keadaan gitu ya. Ya ini curang, nggak boleh sama sekali kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih gamenya, ya kita mundurin sedikit. Oke, di sini ya. Jadi terakhir di sini putihnya tadi jalan di sini. Ini batu hitam di sini jatuhnya kan mati, gitu ya. Ini terakhir hitam jalan di sini dan ini makan kan. Ya nextnya tentu aja putih harus di sini ada celah sih. Tapi di sini hitam mati gitu. Karena nextnya kan hitam jalan sini kan lanjutnya putih gitu. Jadi putih bisa tutup sini atau tutup sini gitu. Ya yang manapun hitam ini mati. Jadi di sini wilayah putih gitu ya. Di sini tengah putih coba ambil tengah sini, sama ya di sini hitam juga di sini mati ya. Ya di sini wilayah putih juga cukup besar gitu. Ya hitam hanya satu wilayah gede di sini. Hanya satu wilayah gede di sini doang. Ya ini putih ya mungkin bisa dimatiin sama hitam, tapi wilayah hitam di sini ya lebih kecil, memang jauh lebih kecil. Dengan di sini hitam mati ya. Sebenarnya ini bisa dibilang sih gamenya udah bisa dibilang putih yang kita bisa ngomong ya udah nih kayaknya si putih yang bakal pasti menang sih buat ngebalikin keadaan ya. Bukannya mustahil sama sekali ya, cuman cukup sangat berat buat hitam kalau untuk membalikan keadaan seperti ini sih. Ya bukannya nggak mungkin ya gitu. Kalau saya kayak yang lebih kuat karena di sini juga putih kan masih ada celah juga gitu loh. Ya masih ada beberapa celah memang. Ya di sini ada cut kan, kita bisa cut di sini. Cuman kira-kira seperti itu sih. Ya itu nggak boleh dilakuin. Nah kita mau menang dengan cara itu ya. Ego itu saling menghormati gitu. Kita menghargai orang lain. Kita main adil gitu loh. Jadi janganlah melakukan kayak sengaja kita cari kemenangan dengan berbagai trik, itu nggak bagus ya, sama sekali nggak boleh gitu. Nah, oke, kita lanjut aja. 逆転だったのに。さあ、続きやろうぜ。どっちからだ？ Ya, giran yang dia kan harusnya. Karena sorry, yang giran lawannya. くそ、どこの中学だ？ Oke. Oke, tadi dia ngomong yang pakai putihnya, kau benar-benar bisa melakukan ini kan. Tadi yang satunya yang marah-marah tadi karena dia ngerusak permainan dengan tujuan biar bisa situasinya tuh biar bisa diubah gitu loh. Maksudnya kan di sini tadi terakhir kan sengaja dirusak di sini kan, karena tadi saya dibilang di sini hitamnya mati. Kalau di sini hitamnya mati, putih gede banget, buat ngejar itu udah susah. Jadi kalau misalkan di sini bisa dirusak gitu, terus mungkin di sini putih ada celah dan hitam bisa di sini hidup gitulah, hidup aja, itu udah sangat menguntungkan buat hitam sih, apalagi kalau bisa matiin kan gitu. Ya itu sama sekali nggak boleh. Oke, tapi saya di sini temen mainnya yang mau dicoba dicurangin sama dia itu, yang pegang batu hitam itu, yang sengaja ngerusakin itu kan, lawan mainnya kan ngomong gitu, temennya kan ngomong, dapatnya kau bener-bener melakukan ini gitu. Jadi kan sebenarnya kan dia tadi kan ngomong kan, siapa aja yang pernah main ego sedikit bisa ngelakuin ini, maksudnya nyusun dari awal sampai akhir. Nggak semua orang bisa kayak gitu, bukan nggak semua orang, sangat jarang sih. Maksudnya kalau pemain yang memang udah levelnya tinggi, itu tentu aja bisa, apalagi
profesional ya. Tapi ada catatannya, itu pun ada catatannya. Artinya gamenya itu harus punya maknanya gitu loh. Misalkan kalau kita asal naruh kan nggak ada jalan ceritanya seperti yang saya bilang sebelumnya gitu. Nah, terus temannya kan nanya, emangnya kamu benar bisa melakukan itu? Ya, nggak semua orang, makanya saya bilang gitu, hanya kalau yang sudah levelnya hanya level yang lebih tinggi yang bisa melakukan itu. Gitu. Untuk yang levelnya sudah lebih tinggi bisa melakukan itu. Jadi, dengan Hikaru menunjukkan hal ini, gitu ya, itu kayak seolah-olah Hikaru itu levelnya udah lebih tinggi gitu. Ya, memang sebenarnya sih saya rasa di sini agak lucu sedikit, bukannya nggak mungkin ya. Bisa aja memang ada orang yang punya ingatannya bagus, bener-bener ingatannya bagus. Sekali lagi nggak ada hubungannya dengan kalian akademisnya misalkan di sekolah jelek gitu ya. Terus bukan berarti kalian nggak bisa main Igo atau nggak bisa menghafal seperti ini ya, bukan seperti itu, karena akademis itu kan sama sekali nggak ada hubungannya dengan kemampuan, maksudnya kemampuan otak lah, gampangnya seperti itu. Karena kalau kan ada aja berbagai macam faktor yang menyebabkan nilai kita turun di pelajaran, di sekolah atau semacamnya kan. Tapi kalau misalkan seandainya Hikaru benar-benar punya daya ingat yang tajam, itu kan mungkin aja gitu. Tapi biasanya seperti ini, hanya yang levelnya sudah lebih tinggi, misalnya level dan, ya, setidaknya itu level dan, dia bisa benar-benar kayak Hikaru tadi, diberantakin semua, atau benar-benar nyusun dari awal sampai akhir satu game, yang ya ini memang lebih masih seger sih, karena Hikaru kan baru aja lihat langsung gitu, dan dari awal gitu. Jadi biasanya hanya yang levelnya sudah lebih tinggi. Karena hanya level yang tinggi itulah yang bisa memahami tiap langkah-langkahnya gitu. Dan dengan catatan, permainannya pun harus game yang bagus. Kalau misalnya game yang mainnya tanpa arti atau tujuannya, tentu aja itu akan sangat sulit dihafal. Atau kemungkinan lainnya memang Hikaru ini punya kemungkinan daya ingat yang sangat luar biasa. Kan banyak tuh misalkan ada orang-orang yang sekali lihat tuh langsung bisa inget gitu loh. Tapi di sini masalahnya kan Hikaru ini kan belum lama main Igo gitu loh. Cuman kan yang di ini yang dua player ini yang lagi main ini kan nggak tahu Hikaru itu siapa, dia kan nggak tahu seberapa lama main gitu kan. Jadi dengan Hikaru menunjukkan ini, jadi kayak dia menunjukin kan ada dua kemungkinan itu tadi. Satu, dia ingatnya memang luar biasa, satu lagi memang dia kuat dalam main Igo. Karena hanya yang kuat yang bisa melakukan ini, yang bisa mereview dari awal sampai akhir, ngulangin lagi gitu, hanya sekali lihat gitu. Satu, berarti Hikaru itu levelnya benar-benar tinggi dalam sebagai dia pemain Igo, atau daya ingatnya betul-betul kuat gitu. Jadi antara dua itu. Jadi karena ini situasinya memang lagi di kejuaraan kan, jadi ya kemungkinan yang paling masuk akal kan kalau Hikaru ini sebenarnya kuat gitu, makanya bisa ngulangin gitu. Dengan Hikaru menunjukkan ini, kayak dia menunjukkan kalau dia itu kuat gitu. Ya, makanya dapatnya kamu benar-benar bisa melakukan ini. Terus lawannya atau yang lakuin yang rusak permainan itu, terus sialan dari SMP mana dia? 知ってる人がいる？だからあんまり目立たないでね。 ada yang kenal だ Hikaru. からその時で確かにちょっと打てるものなら一手目から並べ返すのはたやすいこと。しかし光が石を持ったのはついこの間。石に触れたことは数えるほど。 Nah, di sini 今 si 分かったような気がする。私がなぜ光に引き寄せられたのか。時間だ。 Oke, kita stop di sini. Si Sai-nya kan dia ngomong, と打てるものなら ya kalau dari omongin saya sebenarnya memang benar kalau bisa main sedikit bisa ngelakuin itu. Sebenarnya ini saya akan sedikit nggak sependapat dengan saya, karena ya nggak mungkin kalau hanya bisa sedikit bisa menghafal seperti itu. Nggak akan. Menurut saya nggak akan. Karena ya seperti yang saya sudah bilang tadi, nge-review dari awal sampai akhir itu artinya setiap langkahnya itu dia mengerti. Maksudnya itu setiap langkahnya itu mengerti. Dan hanya orang yang levelnya lebih tinggi yang bisa memahami itu. Pemain yang baru, cuman kalau ngomongnya sebentar doang, cuman memang kata sebentar itu memang punya banyak ini kan, belum tentu sebentar itu dalam artian setahun 2 tahun maksudnya si saya gitu, atau berapa lama, misalkan 5 menit kan kita bisa ngomong baru sebentar juga gitu kan. Atau misalkan baru berapa hari atau berapa minggu gitu kan. Ya, jadi memang kata sebentar itu memang punya berbagai standar kan, tiap orang standarnya beda-beda. Cuman misalkan kalau misalnya sebentarnya cuman berapa bulan itu, ya tergantung sih berapa bulan. Kalau misalkan levelnya udah bisa meningkat pesat itu,
bisa aja itu mungkin gitu loh. Tapi sebenarnya bukan kata sebentar atau enggak sebentarnya sebenarnya. Mungkin saya ingin lebih meluruskan. Tapi bisa aja memang baru main sebentar, tapi kalau levelnya udah sampai tingkatan tinggi, ya itu memang bisa melakukan ini seperti yang dilakukan Hikaru gitu. Kayak ngulang dari awal sampai akhir. Nah, terus sih saya kan lanjutin, tapi sebenarnya nah, ya ini translate-nya mungkin kurang lengkap, jadi si saya ngomong iteme kara, jadi maksudnya di langkah pertama sampai langkah akhir tuh sebenarnya hal yang mudah kalau untuk orang sudah bisa main Igo sebentar. Ya, saya akan koreksi yang tadi ya, sebenarnya bukan masalah sebentar atau lamanya, tapi seberapa kuatnya pemain itu sudah sampai gitu, sudah tahap sampai level berapa gitu, karena yang lebih kuat tentu aja bisa melakukan itu, gitu ya. Itu yang pertama. Terus tapi dia ngomong Hikaru baru mulai beberapa hari yang lalu gitu. Jadi Hikaru itu bisa dihitung baru berapa kali nyentuh batu itu kan, bisa dihitung kan 2 kali lawan Akira, terus sebentar doang berapa langkah lawan papanya si Akira gitu ya. Kalau di komik dia ada main sama kakeknya juga, cuman itu juga nggak lama. Main sama Kaga juga gitu. Jadi memang ya, bisa dihitung jari lah, maksudnya sisa seperti itu gitu loh. Terus sisa ini kagum, sebenarnya sisa ini yang sehebat itu kagum Hikaru kan. Nah, terus dia ngomong, ya, terus jadi dia kan sebelumnya kan kayak kenapa sih dia harus bisa muncul di hadapan Hikaru? Karena dia sudah bersemayam di papan Go kan lama banget kan, selama berpuluh-puluh tahun gitu, beratus-ratus tahun. Terus baru munculnya lagi di Hikaru gitu. Maksudnya kenapa pas Hikarunya ini gitu? Terus dia baru ngerti, oh ya akhirnya saya ngerti kenapa saya terikat atau tertarik sama Hikaru gitu ya. Maksudnya karena Hikaru kayak dengan melakukan itu, jadi saya kayak ngiranya oh Hikaru tuh punya sense atau bakat ego terpendam, mungkin dalam tanda kutip seperti itu ya. Jadi kan tadi saya mungkin ngomong ya, kalau yang bisa melakukan ngerapin batu itu, yang dari awal sampai akhir itu kayak ngulangin nyusun batu itu, harus pemain yang memang sudah berpengalaman atau levelnya sudah lanjut, misalkan level dan seperti itu, atau satu lagi ya punya kemampuan mengingat yang sangat kuat gitu. Ya di sini memang Hikaru nggak diceritakan punya kemampuan daya ingat yang super ya gitu. Ya memang nggak diceritakan, tapi misalkan kalau Hikaru punya kemampuan seperti itu ya melakukan itu tentu aja mudah gitu ya. Cuman sepertinya si saya di sini nganggapnya oh si Hikaru ini dengan bisa melakukan itu mungkin punya suatu bakat yang terpendam. Jadi dia bisa kayak memahami orang main jalan kemana biarpun belum bisa main sampai tahap itu. Ya, jadi sisa ini beranggapan Hikaru baru berapa kali megang batu, tentu aja kemampuannya pasti nggak seberapa, tapi bisa memahami itu, memahami tiap langkahnya, itu kayak suatu bakat. Sekalipun Hikaru belum sampai tahap itu, ya ini memang agak kontradiksi dan memang lucu sih. Biasanya memang nggak tahu ya, saya belum pernah lihat kejadian seperti ini. Orang yang levelnya masih rendah, tapi bisa nyusun batu, gitu. Makanya saya mengerti juga kenapa di sini saya pun kayak kaget gitu, karena nggak ada orang yang hanya yang levelnya sudah tingkat tertentu yang bisa melakukan itu. Tapi sementara di sini Hikaru hanya baru sebentar doang gitu. Ya tapi tanda saya di sini kaget, terus dia beranggapan Hikaru punya bakat ego, terus dia kayak baru ngerti oh kenapa dia nempel sama Hikaru gitu kan, dalam kutip nempel kan, dia akan arwah karena Hikaru punya bakat main ego. Mungkin anggapannya saya seperti itu gitu ya. Mungkin diceritakan memang Hikaru ini sebenarnya nggak punya daya memorik. Saya lupa sih apa istilah namanya, orang yang sekali lihat aja dia bisa ingat, kan banyak yang seperti itu, kayak ingatan super lah ya gitu, karena Hikaru hitungannya baru awal gitu kan. Nah jadi ini kayak saya oh iya kayaknya ini Hikaru punya bakat deh main ego gitu, karena ya itu saya juga nggak pernah lihat kejadian seperti ini bener. Kalau yang bisa nyusun dari awal sampai akhir ya tentu aja saya sering lihat, karena orang-orang kuat itu biasanya ya saya sendiri bisa gitu. Pasti yang level tertentu bisa melakukan itu. Ya cuman di sini kalau case-nya orang yang baru berapa kali megang batu gitu ya, atau berapa kali belum lama kenal ego lah, baru berapa kali doang kan bisa dihitung kan Hikaru kan, hitungan jari lah ya. Artinya belum ada 10 kali gitu, tapi bisa melakukan itu sih yang case-nya sangat spesial. Kecuali memang dia punya kemampuan ingatan super, ya itu lain cerita lah gitu. Tapi kalau nggak punya kemampuan itu dan baru berapa lama main bisa melakukan itu, ya itu wah banget sih. Karena saya sendiri juga belum pernah lihat
kejadian seperti itu. Ya, makanya di sini pun wajar sih. Si saya pun kaget sih bisa melihat Hikaru bisa melakukan hal itu, gitu ya. Oke, mungkin sementara videonya sampai di sini dulu. Kita bagi 2 part gitu biar gak terlalu panjang juga. Nanti kita lanjut ke part 2-nya. Oke, yaitu mungkin itu aja. Nanti kita sambut part berikutnya pun sama. Kira-kira saya akan pause atau majukan atau mundurkan dan hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan Igo aja, gitu ya. Oke, silakan like, subscribe, comment, share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin tertarik tentang Hikaru no Go. Jadi teman-teman bisa cek atau share bahas-bahas ini, review ini. Oke, silakan cek juga di kolom playlist. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar Igo, ya teman-teman bisa cari di kolom playlist karena di sana banyak sekali video-video yang sudah saya upload gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau yang baru pertama kali belajar, ingin belajar, jadi sama sekali belum pernah belajar, pengen belajar, teman-teman bisa cek di kolom playlist karena di sana banyak sekali video-video tutorial yang sudah saya berikan gitu. Jadi bisa diikutin dari sana. Oke, silakan cek juga di kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang teman-teman yang bisa dapatkan di sana. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.